Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ersyarul Ferdiansyah. Saya ingin mempresentasikan proyek sistem informasi, perancangan sistem informasi tempat penitipan anak NIM 1901159 jurusan MI. Tempat penitipan anak merupakan salah satu bentuk pendidikan anak usia dini PAUD yang secara tegas diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 20 2003 tentang sistem pembinaan yang ditunjukkan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun, yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan yang lebih lanjut. Kelebihan dan kekurangan TPA. Ada beberapa keuntungan yang bisa dirasakan orang tua dengan menitipkan si kecil di tempat penitipan anak. Kebanyakan tempat penitipan anak memiliki program yang mengajarkan berbagai pendidikan dan keterampilan yang dapat membantu meningkatkan kemampuan belajar anak. Bukan hanya bermain sepanjang hari. Selain itu, dengan berkumpul bersama teman-teman sebayanya di tempat tersebut, anak-anak juga menjadi terbiasa dan terpacu untuk bisa bersosialisasi. Berikut merupakan beberapa keuntungan yang bisa penulis jabarkan dalam kesempatan ini. Kelebihan TPA. Satu, bagi staf pengasuh. Para staf pengasuh memiliki dasar pendidikan anak sekaligus ilmu kesehatan dasar anak yang diawasi langsung oleh pengelola penitipan anak. 2. Program di tempat penitipan anak dirancang sesuai perkembangan bayi, balita. Untuk balita, tempat penitipan anak biasanya menerapkan kurikulum pendidikan anak usia dini PAUD. Ketiga, akan memiliki aktivitas dan alamat bermain yang beragam, serta ruang bermain baik di dalam maupun di luar ruangan yang relatif lebih luas bila dibandingkan ruang mereka di rumah sendiri. Keempat, anak akan berkenalan dengan suasana baru, orang baru, atau bertemu dan mengenal anak seusianya. Kemampuan sosial anak bisa terasa sejak dini. 5. Karena staf pengasuh yang bertugas mengurus dan merawat si kecil tidak hanya satu, maka si kecil tidak lengket dengan sang pengasuh saja. Jadi secara tidak langsung mereka akan belajar bersosialisasi dengan teman maupun lingkungannya yang baru. Hal ini akan meningkatkan daya kreativitas anak. 6. Dari segi biaya pengasuh di TPA relatif lebih murah dibandingkan dengan pengasuh babysitter di rumah. Kekurangan tempat penitipan anak. 1. Karena sistem pengasuh di TPA adalah 1 orang pengasuh untuk 2-3 orang anak, sehingga sang pengasuh tidak bisa fokus memberikan perhatian penuh pada si kecil. 2. Si kecil sangat berisiko tertular penyakit dari orang di sekitar TPA. 3. Membawa serta si kecil ke TPA menyebabkan kondisi yang merepotkan, karena bunda harus membereskan beberapa pakaian, alat makan, perlengkapan mandi, dan lain-lain milik si kecil. 4. Si kecil sedang sakit. Anda tidak diperbolehkan untuk membawanya ke TPA. Kondisi ini menyebabkan bunda harus siap untuk mengasuhnya sendiri atau menyiapkan pengasuh cadangan. Kelima, di TPA, bundalah yang harus siap menerima kondisi bahwa si kecil harus mengikuti aturan kebiasaan di TPA tersebut. Keenam, jika jam kerja bunda melebihi jam operasional TPA, maka mau tidak mau bunda harus mengambil si kecil lebih cepat. Dan selanjutnya ada metode waterfall. Ada 5 metode waterfall, yaitu requirement definition, system and software design, implementation and unit testing, integration and system testing. Metode waterfall adalah suatu proses pengembangan perangkat lunak terstruktur berurutan dimulai dari melewati fase perencanaan, pemodelan, implementasi, dan pengujian. Pembuatan situs web dengan metode ini sangat cocok dilakukan pada situs web berskala besar. Dan berikut rincian setiap tahapan dengan model waterfall. Bisa dilihat tahapan rincian kegiatan, anggaran, personil, dan waktu yang ada di tahapan dengan model waterfall. Dan berikut adalah setiap rincian tahapan dengan model waterfall, dari kegiatan analis kebutuhan hingga keperawatan sistem model waterfall. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.